manusia niku matur suwune hamba dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat pembuka MC, kalimat pembuka orang yang memberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Niku boten sekedar basa-basi. Niku ajakan untuk mengingat nikmat Allah yang telah kita terima. Yang salah satunya saat tadi sudah disebutkan para jamaah, nikmat-nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari tadi membuka mata hingga Bapak Ibu sekalian bisa datang duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia ini. Maka dari itu Bapak Ibu semua, monggo sesaat kita mau alhamdulillah sesaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada kesempatan pagi yang mulia ini sudah mensyukuri beberapa bahkan semuanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat yang sempurna itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan milik alam semesta. Jadi, para Bapak Ibu sekalian, kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum. La in sakartum, barang siapa yang bersyukur kepadamu, azidannakum, wala in kafartum illa adabillah sadid. Barang siapa bersyukur kepadamu, niscaya akan aku tambah. Akan aku tambah apa Bapak sekalian? Akan aku tambah nikmat-nikmat kepadamu. Dan siapa yang kufur kepadamu kata Allah, maka Allah di situ tidak mengancam, tapi Allah hanya memberikan kata-kata sangat berat azab. Di situ kata-katanya sangat berat azab. Allah tidak meneruskan bagi orang yang tidak bersyukur, tidak. Tapi cuma Allah berikan sangat berat azab bagi orang yang kufur. Kufur itu artinya menutup, tidak mengakui nikmat dari Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini kita dalilkan dengan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adabillah sadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pada hambaku, niscaya aku kata Allah akan menambah nikmat kepadamu. Jadi sempurna Bapak Ibu sekalian yang kita sambil bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah besok pagi Bapak Ibu juga akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, amin. Dalam keadaan masih bisa membukakan mata, amin. Dalam keadaan masih bisa menggerakkan jari jemari tangan ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat ketiga yang saya ucapkan setelah salam kemudian membuka alhamdulillah atau alhamdulillah. Kalimat yang ketiga yang saya ucapkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau siapa di sini? Baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ini juga wajib. Wajib untuk apa? Wajib untuk disampaikan. Seseorang yang diberikan kesempatan berbicara di majelis umum, di majelis ilmu, di forum yang resmi atau di majelis-majelis lainnya, wajib juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sependek-pendeknya di sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kalimat MC, kalimat siapapun kalau diberikan kesempatan untuk berbicara, wajib hukumnya tadi salam. Yang kedua membuka alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga itu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Bapak Ibu sekalian, guru saya itu pernah bilang kepada saya selaku muridnya, itu bersolawat itu wajib hukumnya. Wajib itu hukumnya. Allah sendiri di dalam Al-Quran juga berfirman, innallaha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatku, yusallu ala nabi, bersolawat kepada nabiku. Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada nabimu, nabi yang mulia sebanyak-banyaknya. Itu firman
firman Allah. Allah saja bersolawat kepada Nabi-Nya. Malaikat-malaikat yang derajatnya lebih tinggi daripada kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lah kok kita apa? Lah kok kita hambanya? Kita umatnya Nabi Muhammad kok boten solawat? Itu saya boten saya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu juga hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, guru saya masih ingat banget. Guru saya itu bilang tadi majelis atau perkumpulan, majelis ilmu atau sebuah forum musyawarah yang kok tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad itu najis anta najifah. Ada yang tahu arti dari anta najifah? Anta najifah itu majelis yang berbau busuk, berbau banyak. Apabila sebuah majelis itu tidak disebut di dalamnya Nabi Muhammad SAW dengan cara bersolawat. Masya Allah. Majelis kok belum bisa bersolawat ini ya Allah Bapak Ibu sekalian, itu dilaknat oleh Allah dan Nabi Muhammad bilang bahwa anta najifah. Majelis itu bau bangkai busuk, bau bangkai. Karena apa? Di dalamnya tidak mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu ini kalau dipanggilkan kira-kira suruhnya sudah berapa? Masya Allah, kami menceritakan. Jadi baru bahas alhamdulillah kan sholawat ini. Masya Allah. Jadi kamu dari pulau cepat ini. Jadi kamu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini pulau ketinggalan membara-bara berapi-api gitu. Ngomong terusnya tadi. Alhamdulillah ini pulau dimari kesempatan yang tinggi, manusia sangat sampun dimari modal, sampun dimari kesempatan di hari yang istimewa. Sebelumnya aja Bapak Ibu pengurus ini yang pakai seragam ini, Bapak pengurus dan pengurus lain semua organisasi. Sebelumnya mungkin baru kali ini Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, saya juga baru kali ini dari Lazismu dihadiri Bapak-bapak pengurus. Saya juga kaget. Loh, kok sih seragam Lazismu? Sopo ini? Pulau ningali Bapak-bapak pengurus. Masya Allah. Pulau semakin. Belah saya ngurusin pulau. Dari pengurus pulau. Dan pulau ini mungkin grogi mboten. Pulau deg-degan mboten. Pulau tegang mboten. Alhamdulillah rabbil alamin mboten tegang. Alhamdulillah pulau diberi kesempatan kami Bapak-bapak pengurus ini tiap pekan ketemu meskipun sampun pulau hormati, pulau anggap yang sebuah pulau anggap guru-guru pulau. Pokoknya pulau wau teknik nyate ngaos. Pulau derek ngaji, ting majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan dalil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabillah sajid. Kemudian juga dijelaskan mulianya untuk bersolawat dan wajib hukumnya untuk bersolawat di sini dengan cara mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru dua pembukaan tadi sudah kita bahas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu belum mau izin di Bapak Ibu. Kalau ini dari awas awal, kalau berarti ngaturakan ilmu saking guru almarhum Tentu Zulkarnain, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang saya sampaikan nanti bisa Bapak Ibu terima dan insya Allah akan menjadi amal jariah kita semua. Kemudian kalau berarti ngaturakan sebuah ilmu ya, Bapak Ibu sekalian, ilmu yang saya sampaikan ini dari sebuah hadis. Hadisnya matan hadisnya berbunyi man koroja fi tolabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Man koroja fi tolabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yaji. Napa niku masalah artosipun man kuwi sapa wong koroja kuwi metu saking griyane atau rumahnya fi tolabul ilmi dengan niat menuntut ilmu
Bahwa mongko kuwi wonge fisabilillah bakalan oleh ganjaran jihad fisabilillah hatta hingga wajib pulang kembali rumah. Maka itu arti umumnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan jihad fisabilillah hatta yajib hingga kembali ke rumah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu kan yang hari Ahad ya Bapak Ibu. Yang hari Ahad mengadakan subuh ceria ya, subuh ceria di Masjid Siti Walidah. Ketika Bapak Ibu pun ngertos menawi mungkin wonten ingkang tausiah, mungkin wonten ingkang badhe nyampe ke sebuah ilmu, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kaji keluar dari rumah dengan niat sholat jamaah subuh di masjid ini, kemudian tahu juga ada kajian di sini, maka dari itu Bapak Ibu sekalian otomatis nih, bukan cak ya Allah kula lihat ada sini bukan. Otomatis Bapak Ibu sampun atas kok wonten enten majelis ilmu niki terus dumugeni dugi mriki niku insyaallah Bapak Ibu sekalian sampun mengamalkan apa? Mengamalkan satu hadis ini yang berbunyi barang siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti jihad fisabilillah sampai dia nanti kembali pulang ke rumah. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ini dalam posisi duduk di majelis ilmu ini, Bapak Ibu diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama dengan jihad fisabilillah. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah mengimplementasikan satu hadis ini yang berbunyi jafitul ilmi bahwa fisabilillah hatta yajib. Masya Allah mulianya Bapak Ibu para jamaah dan juga Bapak Ibu yang bisa hadir di majelis ilmu ini. Bapak Ibu sudah mengamalkan satu matan hadis yang Bapak Ibu insya Allah diberikan ganjaran apa? Ganjaran kodok sami dengan jihad fisabilillah hingga kapan Mas Abdul? Hingga Bapak Ibu nanti kembali pulang ke tempatnya atau ke rumahnya. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan pahala, benar-benar pahala yang besar fisabilillah sama dengan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengimplementasikan satu hadis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangapunten Bapak Ibu sampun wonten rujukan ngaji Bapak Ibu kok sami-sami kula teh kalau nyambat kula nggih. Harus pangapunten Bapak Ibu. Mohon izin saya ini. Yen monggo sami-sami studio Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasanya dengan tiap hari Ahad diberikan kesempatan. Tidak semua wajib Bapak Ibu. Aku tadi pulau yang berlawan. Aku tadi pulau berlawan. Pulau yang berlawan itu mayoritas itu Nahdlatul Ulama. Tetangga saya Nahdlatul Ulama. Guru-guru yang ada di samping-samping saya juga Nahdlatul Ulama. Jadi masjid di desa saya khususnya di Jemberlawang itu jarang yang mengadakan Ahad pagi kalau di persyarikatan Muhammadiyah atau di sini sebutannya subuh ceria seperti ini. Biasanya pengawasannya kalau di Nahdlatul Ulama yang belum mengetahui sini mungkin bukan maghrib, nomor bukan isya, malam Jumat, biasa dengan denico. Jarang ada sih kalau sangat ngawas di Jemberlawang. Kalau itu kadang ngawas di Kelompok, yang ngaji Islam Center itu. Itu tim tempatnya sembah pulau, mayoritas Muhammadiyah. Meskipun pulau kadang maksudnya ini kok, soalnya kalau ada sebelah apa gitu, hanya dengan masjid itu pun di Masjid Jami At-Taqwa Jemberlawang tempatnya beliau Bapak Sunoto itu rutin mengadakan. Tapi saya kalau Ahad itu berikan kesempatan juga di Buko karena tempat sembah pulau yang ini. Dan itu pulau ramah sangat ini. Pulau atau sembah pulau sangat sama bundang dan lagi sakit ngaos, sakit kempal agus ilmu sekali Bapak Ibu jamaah subuh ceria yang perumahan ini alhamdulillah pulau estur sangat pulau bersyukur sangat sampai diparingi waktu dan kesempatan sampai mengawas seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, salah sedikit Bapak Ibu sekalian. Pokoknya pulau ngaturakan
ilmu ini boten kula guru iki, pangapunten iki. Ada senior-senior kula, ada sesepuh kula, pangapunten sadèrèng kula boten guru iki, kula boten minteri, kula boten ngakon. Ibaratnya kula kan tahu dari awal saya berbicara itu bilangnya derek ngaos, derek ngaji. Pokoknya itu kula sampai ini pun namun istilahnya kula mengajak diri saya pribadi untuk selalu mengamalkan ilmu itu dari guru saya. Kok saya diberikan kesempatan bisa menyampaikan di forum yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kula matur sembah nuwun sanget. Kula boten gurui, kula boten minteri, pokoknya pun kula hanya berbagi nggih Bapak Ibu sekalian. Kula berbagi ilmu mawon menawi kata saya ini nggih monggo dibundut, menawi kirang kata kelapatane nggih pun ngapunten sanget. Karena saya pribadi jarang Bapak Ibu, jarang sekali saya diberikan kesempatan seperti ini, walaupun saya juga pengen ahad pagi itu saya pengen juga ikut ceramah, ikut pengajian, ikut di majelis ilmu, karena memang kesempatannya tidak ada. Di awal kali kesempatan yang makhluk ini, di setiap kali kesempatan yang mulia ini saya maksimalkan semaksimal mungkin, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah subuh berjamaah serta subuh ceria di Masjid Siti Walidah ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan satu hadis dari guru saya Al-Habib Zulkarnain mengenai man roja fi tolabul ilmi bahwa bisa alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ampun kesupen di Bapak Ibu sekalian. Nanti sampun mundur, sampun pulang ke rumah, ampun kesupen. Hadisnya apa tuh Pak? Aku nuntut ilmu kok aku datang ke majelis ini, hadisnya apa tuh Mas Abdul? Hadisnya ini Bapak Ibu. Ampun kesupen pokoknya jenengan pangapunten ini pun kata dalile man roja fi tolabul ilmi bahwa bisa alhamdulillah kata yakin. Nyata mawon itu artinya barang siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia sama mendapatkan pahala jatuh sabila sampai dia pulang ke rumah. Terus itu jatuh semangat di Bapak Ibu sekalian. Besok ahad pagi ampun mloko nggih, semangat malih nggih. Jamaah dikatakan nggih Bapak Ibu nggih, diajak nggih, iwakane diajak nggih, diajak untuk datang memakmurkan masjid, masjidnya sami-sami. Makmurkan masjid ini insyaallah dengan niat itu, dengan sudah tahu dalilnya, dengan nanti insyaallah akan mendapatkan ganjaran sama dengan jihad fisabilillah, jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk hadis kedua ada kesempatan pagi hari ini, hadis dari riwayat Ahmad. Yang mana Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering mendengar memiliki hadis familiar. Ini kata-kata mutiara guru kita juga. Yang mana ini bunyinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat bagi sesamanya. Ini pripun Mas Sabto implementasi ini kok sebaik-baiknya manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Nyata Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kan tiap hari bekerja, tiap hari beraktivitas. Dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam kumpul keluarga dan Bapak Ibu itu kan pasti Bapak Ibu berbuat kebaikan. Pasti betul itu. Pasti ya. Setiap hari beraktivitas itu pasti Bapak Ibu sekalian berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu secara langsung atau tidak langsung akan berdampak bermanfaat. Dampaknya bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Itu pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian waktu di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, di lingkungan masjid, setiap hari pasti berbuat kebaikan. Saya misalkan ini Bapak Ibu tadi Pak yang menyuguhkan snack, yang menyuguhkan minuman. Itu apa? Itu loh. Itu jadi. Apa tadi? Masya Allah. Mulianya jamaah begini. Mana ini jahe ini Masya Allah. Sing bukan jahe, sing bukan makanan minuman, sing bukan tempat sini dia jahe. Itu kebaikan apa betul? Kebaikan di Bapak Ibu. Dan terus itu lebih mau dengan tadi buka mata datang ke masjid sudah berbuat baik. Itu kan pasti
Kebaikannya bermanfaat untuk siapa? Untuk Bapak Ibu jamaah, untuk Bapak Ibu di muncul, dan juga untuk siapa? Bermanfaat juga untuk Bapak Ibu para jamaah yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, otomatis Bapak Ibu sekalian itu beraktivitas itu pasti berbuat kebaikan, dan itu ada landasannya. Landasan itu apa Mas Abdul? Landasan itu yaitu hadis dari riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Ini khusus ini, mungkin kalau hewan juga sama, kalau lingkungan juga sama, tapi terkhusus kesamaan itu sama-sama semuslim, sama-sama manusia. Saya misalkan tadi Bapak Ibu sudah menyuguhkan makanan minuman itu kebaikan. Kemudian tadi yang datang ke sini nyalakan kipas, nyalakan lampu, nyalakan mikrofon, kemudian buka pintu, itu kebaikan. Nah, betul dibuka kan betul sakit kuat betul. Lalu apa betul? Itu kan kebaikan tersebut Bapak Ibu sekalian ada dalilnya juga, ada semangatnya juga. Maka dari itu Bapak Ibu, ampun betul semangat, pokoknya tetap semangat untuk berbuat kebaikan, baik itu kebaikan yang bermanfaat kepada diri kita sendiri atau kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Itu pokoknya semangat. Kemudian sampun mireng, sampun saya sampaikan sebuah hadis ini, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak berbuat bermanfaat pada selamanya. Ini dados dalil, dados semangat panjenengan sedanten ini untuk berbuat baik. Pokoknya jangan sampai kok berbuat baik panjenengan kecewa atau takut nanti nggak berbuah manis, atau takut nanti mengecewakan karena hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Itu ampun. Dalil ini enten kok, sebaik-baiknya manusia yang paling banyak berbuat manfaat pada sesamanya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, disambung dua hadis yang sudah kita sampaikan di sini. Maka dari itu dua hadis ini sama-sama menjadi penyemangat. Penyemangat apa Mas Abdul? Penyemangat Bapak Ibu dalam berbuat kebaikan. Penyemangat Bapak Ibu sekalian untuk datang ke majelis ilmu. Kesannya ahad pagi mungkin sampai ke pagi beli. Kesannya ahad pagi mungkin tasnya datang Senin. Kesannya ahad pagi mungkin nanti jamaah yang lain yang jenengan aja, anak cucu keturunan pacar yang jenengan aja. Itu semangatnya itu bisa menurut aturan Allah. Wonten dalilipun dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, dalil dari hadis riwayat Ahmad. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaatnya atau paling banyak manfaatnya bagi yang lain atau sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana Mas caranya agar kita tidak lupa ilmu yang sudah dikaji sama-sama di pagi hari ini? Kesannya betul kesukaan Bapak Ibu, saya mengimplementasikan dua hadis ini dengan cara niat itu betul musolli, betul nawai, betul niat itu tinggal mawon, niat itu dalam hati mawon, anak Bapak Ibu sekalian mawon. Niat itu pripun? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya di sini sekali lagi betul ngajak, betul nyuruh, betul interi. Saya sendiri Bapak Ibu dengan cara mengimplementasikan dengan niat. Niat itu sebelum saya keluar rumah. Bapak Ibu kasihkan hutan dulu aku keluar rumah. Kasih hutan gitu. Pripun? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian langkah kanan, kemudian jalan ke tempat tujuan masing-masing. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan niat juga. Saya niatkan atau membersihkan niat itu sama setelah saya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Setelah itu saya baca, ya Allah, keluar niat bagi haji waktu seilmu. Setiap pagi, setiap saya berangkat ke pekerjaan saya, ke Sragen, ke kantor saya hafalkan itu. Saya ucapkan secara jalan. Kesannya apa? Kesannya keluar betul supaya, ya Allah, setelah saya lihat keluar rumah ada ilmu pun detik itu insya Allah sampai cekap dan dosakan semangat dan dosakan mana panjenengan terbuka untuk selalu mengingatkan dan mengimplementasikan hadis man kharaja fi thalabul ilmi bahwa fi sabilillah hatta ya. Insya Allah itu sampai niat jenengan dumugi kantor, jenengan dumugi tempat pekerjaan panjenengan, jenengan dumugi tempat-tempat ingkang panjenengan tuju, kemudian
kemudian di majelis ilmu kok sudah menyiapkan niat menuntut ilmu, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan pahala ganjaran sama seperti jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua Mas Sabto, yang hadisnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat. Pripun Mas Sabto untuk menyiapkannya dengan cara sama. Setelah saya mengucapkan ya Allah saya niat pada ilmu, majelis ilmu, itu kemudian saya niatkan juga ya Allah niat ingsun. Ini istilah Jawi mawon, niat ingsun pada ilmu itu yang pertama. Kasihipun niat ingsun badhe khidmat dumateng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini menggarisbawahi berbuat kebaikan itu saya garisbawahi atau saya istilahkan khidmat dumateng umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi itu sapa Mas? Nggih panjenengan, nggih jamaah, nggih sesama kita, nggih teman-teman saya sama-sama umat Nabi Muhammad. Terusipun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya nyatakan Gusti kula niat ingsun badhe patos ilmu majelis ilmu, niat ingsun berbuat kebaikan, niat ingsun khidmat dumateng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta kunci motor kemudian jalan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, menawi Bapak Ibu sekalian sampun menyiapkan atau melafalkan atau melatih atau belajar menyempatkan niat tersebut. Kalau nggak mau dijaharkan, kalau nggak mau juga dibisirkan mawon, dibatin mawon. Insya Allah terus niat saya datang Bapak Ibu sekalian. Minggu Bapak Ibu cara saya untuk mengimplementasikan, tidak harus ditiru, tidak harus disamakan. Tergantung panjenengan badhe mengimplementasikan apa boten di monggo. Yang penting dari saya pribadi di sini sama-sama mengkaji sebuah hadis riwayat Tirmidzi kalian hadis riwayat Ahmad ini dengan cara saya berbagi, kemudian saya menyampaikan dengan cara implementasikan dengan cara diniatkan, baik itu jahar secara lisan dilafalkan atau secara sir itu apa dibatin. Nah sholat lewat kadang ada yang niatnya usolli ada juga yang dibatin cuma niatnya sholat akhir itu juga niat kebaikan seperti itu. Insya Allah Ibu Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang bernama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala sudah mengimplementasikan apa? Mengimplementasikan dua hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin Bapak Ibu sekalian. Ini gua semangat sangat buat paling modal pada kesempatan yang saya yang mulia kula matur sudah sangat diberikan kesempatan sebaik-baiknya ini, kesempatan yang mulia ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu jamaah. Alhamdulillah hari ini sudah kita bahas beberapa hadis, dua hadis dari hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis riwayat Ahmad. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, dari saya pribadi karena ini sudah masuk waktu surut, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini dan saya mohon maaf di Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya di sini ada salah kata. Banyak salah kata yang saya ucapkan karena di sini saya pakai dua bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Saya di sini belajar untuk menyampaikan bahasa Jawa halus dan juga belajar menyampaikan dengan cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maaf dari itu Bapak sekalian, banyak salahnya kata-kata yang saya ucapkan, banyak salahnya saya menyinggung hati perasaan Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dimaafkan di Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin sudah kita sama-sama mengaji dua hadis. Semoga ini nanti bermanfaat Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan dua hadis ini dan semoga ini nanti semua bisa menjadi amal syariah bagi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian bisa menularkan kepada putra-putrinya, menularkan kepada keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian dari saya, Sabto Priyotomo dari Sulawang, khususnya mewakili kantor Rakyat Jatim. Terima kasih yang sebesar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.